Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 326, yang mana hadis ini membahas tentang keutamaan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu ya. Jadi kalau teman-teman biasa wiridan itu ada membaca ayat kursi, nah apa sih keutamaannya itu? Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 326 ya. Wa Nabi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholati maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal mautu. Rawahun Nasaiyu wa sahahahu Ibnu Hibban wa zada fihi Tabrani wa qul huwallahu ahad. Wa Nabi Umamah qala, dari Abu Umamah qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca ayat kursi, ayat kursi dubura kulli sholati maktubatin, kulli sholatin maktubatin, itu setiap selepas sholat wajib ya, sholat 5 waktu. Lam yamna'hu, maka tidak ada yang dapat mencegahnya min dukhulil jannati, ketika masuk surga, ilal maut, kecuali mati. Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai wa sahahahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan, ya, Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Wa zada fihi Tabrani, Imam At-Tabrani menambahkan di dalam hadis ini wa qul huwallahu ahad, dengan bacaan qul huwallahu ahad ya, dengan ayat qul huwallahu ahad ya. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat 5 waktu, maka tidak ada yang dapat mencegah seseorang tersebut untuk masuk surga kecuali maut ya, kecuali mati ya. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya makna daripada hadis ini ya. Sebagian Al-Quran itu mempunyai kelebihan atas sebagian yang lain. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung karena mengandung pokok-pokok masalah yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan, dan menyebut asma-asma serta sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Di dalam ayat kursi disebutkan bahwa bahwa hanya Allah sendirilah yang mempunyai sifat uluhiyah ya, sifat ketuhanan. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha hidup lagi maha suci dari segala bentuk dan tempat tinggal, dan maha suci dari perubahan. Dialah yang maha suci dan dialah yang menguasai semua alam. Yang mempunyai pembalasan yang keras, yang maha mengetahui semua perkara yang jelas dan perkara yang samar, serta global dan terperinci.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat-sifat yang memang maha agung, ya, menunjukkan kalau di dalam ayat kursi itu menunjukkan tentang keesaan beliau, ya, keagungan, asma-asma serta sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nggak ada lagi yang lebih tinggi di apa ya, yang lebih tinggi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini yang maha mengetahui segala yang ada di muka bumi ini, kayak karena Allah lah yang mengatur semuanya kayak gitu. Kita contoh lah, kayak misal ya, pengetahuan kita aja, apa, fokus kita misal pengetahuan kita dalam bidang ini keagamaan lah, kayak misal kita ilmu fik kayak gitu. Ya cuman sebatas kitab-kitab yang sudah dijelaskan para ulama seperti itu kan. Bahkan ya itu pun kita sudah sudah kan. Oke, kita masih nih kitab Safinatun aja. Kemudian kita Fathul Qorib. Kemudian syarahnya lagi, ya, syarahnya kitab Fathul Qorib itu ada kitab Abajuri sama kitab apa lagi saya lupa itu. Nah, itu sudah mulai tuh apa namanya, otak kita sudah mulai bercabang. Kemudian kita masuk lagi ke dalil-dalil, ya, kayak misalkan kita Bulughul Maram, kemudian dan lain sebagainya, sampai nanti kitab apa namanya, Al-Majmu', terus lagi naik ke atasnya itu itu sudah oleng sudah kita. Itu kan karena ya memang itu kemampuan manusia itu ya pasti ada batasannya, ada kekurangannya. Kita contoh misalkan jual beli kayak gitu kan, kita nggak bisa memprediksi masa depan kita kayak gitu kan, bahwasanya oh ini kayak saya misalkan jualan gorengan misalkan di minggu keempat di kampung ini kayaknya cuan banyak nih, untung banyak. Nah, saya memprediksikan itu karena di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga di kampung ini rame-ramenya orang beli. Pas di minggu keempat sepi. Itu ya karena orang belum gajian, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian juga ya walaupun sebelum-sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya orang belum gajian, masih tetap pembelian tinggi, tapi untuk di saat ini ya orang lagi ada masalah, kemudian perusahaan ada masalah, ya akhirnya kita ya cuman jualan aja, akhirnya orang sedikit yang beli. Itu keahlian yang dimiliki manusia ya batasnya cuma segitu. Dia melihat daripada histori penjualan dia yang lewat-lewat kayak gitu. Ya kan, kayak contoh lagi apa misalkan trading kayak gitu kan, is okay, dia seperti dokter Gemah, dia bisa memprediksi apa segala macam dan lain sebagainya gitu dengan segala macam kemampuannya. Tapi ya balik lagi ketika dia berhadapan dengan market yang zigzag seperti itu, loss juga itu kan, loss juga dia. Ya itulah batasan manusia kayak gitu. Ya, karena jujur aja manusia tidak tidak mempunyai apa ya kelebihan untuk memprediksi masa depan, menentukan masa depan seperti apa, bisa menerawang masa depan seperti apa, nggak ada. Jadi kalau misal ada dukun dan lain sebagainya, nanti bakalan terjadi seperti ini, nanti dunia kayak gini dan lain sebagainya, mohon maaf, saya tidak percaya kayak gitu. Saya tidak percaya. Dia secara umumnya saja gitu, kayak gitu kan, dibalut dengan ya kalau Allah berkehendak dan lain sebagainya, tapi ya ujung-ujungnya dia memprediksi masa depan, itu nggak mungkin. Dan itu nggak mungkin, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu baik perkara yang samar, global dan terperinci kayak gitu. Jadi kalau misal sudah yang berkaitan dengan masalah-masalah
akhir zaman dan lain sebagainya yang tidak disebutkan dalam hadis, sehingga Al-Quran dan hadis saya tidak percaya. Yang kayak gini nanti nanti Dajjal turunnya dari sini kemudian itu sudah. Kemudian di sini kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, maha tinggi dari semua hal yang tidak layak baginya, ya, lagi maha besar. Semua akal dan pikiran tidak akan mampu mengetahui hakikat zat dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur saja itu ya nggak ada apa-apanya dengan kita, ya kan. Gini, kita contoh aja, misalkan jadi presiden Indonesia aja kayak gitu, itu sudah luasnya sudah sebegitu besar kayak gitu kan. Bahkan ya seperti Tun Mahathir aja masih terlalu besar lah untuk mengelola, untuk menjadi presiden di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan keberagaman ya berbagai macam suku kayak gitu kan. Itu baru skop satu Indonesia kayak gitu. Kita contoh aja misal kayak di Kalimantan Timur saja, skop gubernur saja itu udah kelimpungan itu, ya kan, mengatur satu provinsi, satu kabupaten dan lain sebagainya. Itu kita ada kelimpungan, itu masih skop yang paling kecil itu, ya kan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala bukan cuma bumi, ya. Itu ada, ya, bumi itu masih kecil, ya kan. Belum lagi yang galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi yang lain, itu semua diatur. Kemudian nggak ada yang saling bertabrakan, semua akurat kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya alam semesta terjadi karena kebetulan, itu wallahu alam bisawab, itu hanya ya kebetulan berhalusinasi aja sih bagi saya itu. Nah, kemudian surat As-Samat, yakni Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, di sini sekalipun pendek tapi isinya mencakup sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan mengandung ayat yang meniadakan semua hal yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah mempunyai anak dan orang tua, kemudian dan tiada yang menyamai karena tiada tandingan, serta tiada yang membantu karena tidak beranak, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nih nggak mempunyai anak, misalkan nggak mempunyai istri, itu ya bermasalah lah, itu bermasalah itu kan, karena nggak ada yang bantu nih, kita nggak ada teman, nggak ada siapapun, itu sulit untuk kita untuk kita grow up, itu berkembang kayak gitu kan. Karena ya manusia itu hidupnya sosial, pasti membutuhkan satu sama lain. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak butuh itu semua, ya kan. Allah nggak butuh ya dicintai, apa segala macam disembah dan lain sebagainya. Allah nggak butuh itu semua. Kalau misalkan toh pun kalian semua yang ada di muka bumi ini kafir semua, membangkang semua, yang nggak ada efeknya bagi Allah Subhanahu wa taala, nggak ada efeknya kayak gitu, ya kan. Allah misalkan semuanya menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, itu pun juga nggak ada efeknya bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Itu karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal-hal yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi ya kalau misal ada yang mengatakan penistaan agama dan lain sebagainya, wallahu alam, saya mencarinya itu gimana kayak gitu kan.
Kalau mungkin menyakiti hati orang Islam, ya mungkin tersakitilah dengan kata-kata yang seperti itu. Tapi toh pun kalau misal orang-orang agama Islam ini tidak merespon dengan juga nggak ada masalah gitu. Karena itu tadi, yang namanya keagungan Allah, apapun itu yang berhubungan dengan Allah, agamanya dan lain sebagainya, nggak ada urusan itu, ya kan. Itu, dan kita pun tidak punya kepentingan memaksa mereka untuk hormat, cinta, dan ya dengan agama Islam itu ya. Mereka suka nggak suka ya itu urusan mereka. Untuk kita ya kita. Kemudian analisis lafadznya. Ayat kursi ialah ayat yang di dalamnya terkandung sebutan mengenai Al-Kursi. Lalu dijadikan judul bagi ayat ini, yaitu Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursi. Nah, di sini dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah, ya, ini kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kursi di sini ya, di sini ada perbedaan cara tafsir daripada ulama. Ada yang mereka tidak mau takwil, tidak ditakwil, ditetapkan seperti ini saja, gitu ya. Kursi ya kursi seperti itu. Entah bagaimana kursi itu terus besar apa, seluas apa, seini enggak itu. Jadi mereka ya sudah menetapkan di situ ya kursi kayak gitu aja, kayak gitu. Dan kursinya Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Qur'an ini tidak akan sama dengan kursi-kursi yang ada di muka bumi, seperti itu kalau pandangan mereka, kayak gitu kan. Salah satunya yang tidak mentakwil itu Ibnu Katsir, salah satunya itu. Nah, ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ada juga ulama yang mentakwil bahwasanya yang dimaksud kursi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Mana yang benar, dan ini semua tujuannya kalau misalkan kita kerucutkan itu hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bukan kapasitasnya untuk membahas mana yang lebih bagus dan apa lebih benar dan tidaknya, gitu ya. Saya cuman ya membacakan apa yang ada di sini saja. Kemudian Allah adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang maha tinggi, ya. La ilaha illallah di sini adalah peniadaan sifat uluhiyah selain Allah, dan menempatkan sifat uluhiyah hanya bagi Allah semata-mata. Jadi yang namanya sifat uluhiyah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada,
itu ya. Dan sifat uluhiyah itu hanya bagi Allah semata, itu kan. Siapa coba Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur semuanya. Is okay, mungkin ada agama-agama agama-agama ardi ya kan, yang ada di muka bumi ini kan, yang nggak ada nabi dan rasulnya kayak gitu, cuman angan-angan manusia itu aja, wallahu alam. Cuman ya sebatas itu aja di itu. Dan masih banyak pertentangan-pertentangan kalau misalkan kita kaji secara logika dan itu memang tidak masuk akal kayak gitu. Dan saya nggak mau membahas itu, teman-teman bisa kaji sendirilah kalau masalah itu. Kemudian Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri, ini merupakan sifat yang paling agung dan paling besar ya. Al-Qayyum ini yang berdiri sendiri kayak gitu kan. Kalau misalkan manusia makhluknya itu ya nggak bisa berdiri sendiri, hidup mandiri. Mandirinya manusia itu ya tetap masih membutuhkan pada orang lain. Kayak misalkan saya membutuhkan kepada bos membutuhkan ke bos saya lagi, membutuhkan bos saya lagi kayak gitu. Karena kalau misalkan sampai rantai ini nggak match kayak gitu ya, nggak berkesinambungan, kerjasamanya ada yang clash kayak gitu, itu berdampak pada ke bawahnya kayak gitu, ke atasnya pun juga berdampak kayak gitu. Itu sifat makhluk ya. Kalau Allah ya itu qayyum, maha berdiri sendiri. Manusia nggak ada hubungannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ya makhluk, terserah kalian mau ngapain. Kayak gitu, saya sudah tetapkan begini. Ya kalau mungkin bahasa simpelnya kita ya, bahasa manusia kita kan, suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya kan. Itu bahasa simpelnya kan. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Maha suci Allah, lagi maha bersih Allah dari segala sifat-sifat makhluk seperti mengantuk dan tidur. Manusia itu butuh istirahat, butuh tidur, butuh makan, butuh menikah dan lain sebagainya. Allah tidak seperti itu ya. Allah tidak butuh sifat-sifat makhluk ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalimat ini mengisyaratkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala ya dalam berbuat, bahwa semua perbuatan bersumber darinya dan akan kembali kepadanya. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala ini itu ya sudah istilahnya sistemnya tuh kayak misalnya sentralisasi kayak gitu. Dia yang Allah ini semua yang mengatur semuanya. Jadi kalau misalkan ya kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berpulang ya kepada beliau itu, karena ya Allah Subhanahu wa taala yang punya segalanya. Itu ya. Ya kalau kita itu ya cuma dikasih dipor sedikit kayak gitu kan, dikasih ya rezeki sedikit kayak gitu kan, itu sudah wow banget kayak gitu. Kalau misalkan sampai cepet sedikit kayak gitu kan, agak-agak banyak lah lagi kayak gitu, itu sudah hang, sudah kayak gitu, itu sudah hang. Kadang banyak orang yang berada di puncak-puncak karirnya, kesuksesannya, akhirnya akhirnya memilih untuk bunuh diri juga, nggak kuat juga akhirnya itu ya kan. Jadi ya apa yang Allah berikan ya itulah yang kita syukuri. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Allah menyendiri dengan kekuasaannya, keputusannya, dan perintahnya. Tiada yang dapat memberi syafaat dalam suatu perkara di sisinya, kecuali hanya untuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkannya dan diberi izin untuk memberi syafaat olehnya. Hal ini meniadakan pengertian persekutuan dalam hal kekuasaan dan perintah di sisinya. Kita ambil contoh di dalam suatu pemerintahan. Ketika kita menetapkan ya suatu keputusan itu mesti ada yang yang dikorbankan.
Itu karena manusia itu ya seadil-adilnya dia itu ya nggak bisa dia mengorganisir semua yang ada di negara Indonesia ini, semua rakyat. Misalkan misalkan Pak Jokowi menetapkan misal larangan impor untuk CPO. Nah, yang dikorbankan ujung-ujung nanti akhirnya petani menjerit, harga akan turun. Itu harga CPO-nya akan turun, petani menjerit. Nah, inilah yang pemerintahan itu yang mengatur ini supaya seimbang itu juga nggak mudah. Makanya ya kalau misalkan manusia mempunyai diberi kekuasaan ya, itu pasti juga bergantung kepada menteri-menteri dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di dalam menetapkan suatu keputusan juga ya bergantung daripada orang saran-saran, masukan dan juga kritikan di kalangan bawahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya kalau dia memberikan suatu keputusan, perintah apa segala macam, nggak butuh lagi komplain-komplain dari kita kayak gitu kan. Sholat tetap 5 waktu. Siapa yang coba berani komplain? Nah, kalau komplain masuk neraka, udah. Itu, ya kan? Ya, kalau mungkin bahasa kita Allah Subhanahu wa taala diktator, otoriter, ya mungkin ya itu mungkin kita yang nggak awam aja ya dia yang semuanya punya kan. Kalau mungkin kita manusia nggak bisa kalau misalkan nggak melihat nggak mendengarkan aspirasi-aspirasi di masyarakat gitu kan. Karena kalau salah kita nanti kita bakalan disalahkan. Kita harus mengakomodir semua aspirasi masyarakat walaupun nggak semua kayak gitu ya kan, sebatas yang kita bisa kayak gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu ya kan, lebih daripada itu, maha suci dari semua kekurangan atau sifat-sifat makhluknya. Nah, itu ya. Dan di sini juga Allah lah yang berhak istilahnya memberikan izin untuk memberi syafaat ya. Misal siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka, itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu baina aidihim, dan seterusnya di sini. Hal ini menunjukkan kepada sifat ilmu yang hanya Allah sendirilah yang memilikinya. Maka tidak ada ilmu bagi selainnya kecuali apa yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kadar yang dikehendakinya. Ya sudah kita bahas ya kan, kalau misalkan kemampuan pengetahuan manusia itu ya terbatas ya kan, sebatas dari histori bertahap ya orang-orang zaman dulu, kemudian dikembangkan dan masih sangat terbatas gitu, masih sangat terbatas tuh ya, nggak bisa manusia itu unlimited, nggak bisa. Kalau unlimited hang dia. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Hal ini menunjukkan kepada kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kekuasaannya di sini ya. Jadi kebesaran kerajaan ini ya gimana ya, sudah kekuasaan lah, sudah kayak gitu ya, nggak bisa kita bayangkan sudah ya kekuasaannya kayak gitu. Jadi ya kerajaannya Allah Subhanahu wa taala ya sudah nggak bisa kita bayangkan, itu ya sudah begitu-begitu aja kayak gitu ya, nggak bisa kita. Ya, makanya kalau mungkin kita boleh memikirkan itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi bizatillah, itu yang bisa kita jadikan patokan. Berpikirlah kita harus mempelajari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai coba-coba kita berpikir ya mempelajari tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada batasannya kayak gitu. Sudah lebih daripada itu nggak bisa ya.
apa yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, di dalam Al-Quran kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, yaitu yang kita sampaikan. Lebih daripada itu, Allahu alam, kalau misal sudah berkenaan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifzuhuma, tidak berat bagi Allah memelihara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan maha agung, maha sempurna, maha suci dari segala kelemahan dan kekurangannya. Kita mengkoordinir keluarga, perusahaan, kemudian dan lain sebagainya, itu sudah berat bagi kita, sudah stres kita kan. Misalkan kita mengasih perintah kayak gitu ke bawahan A, kemudian dilakukan C sama bawahan, itu juga sudah bikin ruwet kepala kayak gitu mengaturnya. Apalagi ya kan seluruh langit dan bumi beserta isi-isinya itu sudah itu sudahlah. Wa huwa aliyul azim, Allah lah maha suci dari semua sifat makhluk, lagi maha besar. Ya, sifat makhluk, sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu, maha suci dari sifat makhluk, ya. Duburi kulli sholatin, setelah mengerjakan sholat fardu. Lam yamna'hum min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang dapat mencegah seseorang untuk masuk surga melainkan hanya karena ia belum mati. Itu maksudnya, karena ia belum mati. Lafaz al-maut berarti berkedudukan sebagai fa'il. Ya, lafaz yamna'hu di sini sebagai berkedudukan sebagai fa'il dari lafaz yamna'hu. Yamna'hu ini fiilnya, ya, failnya adalah maut itu. Sedangkan ilah adalah huruf yang memberikan pengertian hasr, ya, pengecualian. Kemudian di sini surah Al-Ikhlas secara lengkap disebutkan, ya, sebagaimana berikut. Ini sudah teman-teman pasti tahu, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah huwa di sini huwallahu, dialah Allah, ahad yang Maha Esa. Allahus samadu, ya, Allah lah tempat, Allahus samadu, Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setara mau menyamai sudah enggak bisa. Ahad di sini adalah lafaz yang memberikan pengertian keberadaan yang khusus bagi Allah tanpa ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat ini. As-Samadu di sini Tuhan yang tiada seorang pun yang berada di atasnya. Semua manusia dan makhluk yang lainnya selamanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebutuhan dan perkara mereka. Menurut pendapat yang lain, as-samad artinya tiada berongga. Ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum. Itu pengertian yang lain. Tapi kalau saya sih lebih condong as-samad ini, lafaz as-samadu ini adalah Allah adalah tempat bergantung semua makhluk, ya, itu. Lam yalid menunjukkan peniadaan yang sejenis dengannya, itu, ya. Walam yulad menunjukkan peniadaan sifat baru, ya, makhluk, itu, ya, peniadaan yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga
tidak ada, kemudian menunjukkan sifat yang baru, itu makhluk, sifat-sifat baru itu ya kan. Nah, misal apa ya, kayak manusia itu lahirnya kapan, kemudian meninggalnya kapan, kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala nggak ada itu, ya. Walam yakullahu kufuwan ahad menunjukkan peniadaan yang setara dan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditutup dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Di sini sudah jelas ya bahwasanya Allah itu nggak ada lagi sudah yang bisa menyamai, menandingi, menyaingi daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau misal saya butuh konten, membuat konten itu kan pasti nanti ada yang lebih baik lagi, kemudian ada yang bersaing lagi kayak gitu. Ada lagi yang lebih hebat lagi seperti itu. Itu manusia, itu makhluk gitu ya. Di atas Deddy Corbuzier ada lagi yang paling hebat lagi, ada lagi yang paling tinggi lagi mungkin nantinya kayak gitu. Kalau sekarang kan kalau untuk podcaster nomor 1 beliau lah, ini kan nggak ada yang bisa nyaingi lagi kan kayak gitu. Tapi ya bakalan ada yang bisa menyaingin pasti itu. Bakalan ada yang bisa menandingi, mungkin di satu sisi dia oke di sini, di sisi lain dia nggak oke kayak gitu. Itu makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Deddy Corbuzier itu podcastnya besar kayak gitu kan, orang view-nya tinggi kayak gitu. Smart people gitu kan, cerdas kayak gitu. Tapi di satu sisi ya dia kalau masalah keagamaan ya itu memang di dalam dunia finansial mungkin trading dia nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau mungkin untuk sulap, kemudian bagaimana membuat entertain kayak gitu kan dalam sebuah konten dan lain sebagainya supaya bisa laku dan lain sebagainya, itu Deddy Corbuzier tuh punya dia punya trik, itu punya tips itu. Tapi kalau kayak kita ya nggak bisa kalau nyaingi dia. Kita punya kelebihan yang lain yang bisa kita manfaatkan. Makanya kalau misalkan kata pepatah orang Arab ya, itu yang selalu saya pegang itu latah takir mandunaka falikuli syai'in maziyatun. Janganlah kamu merendahkan orang lain karena setiap orang lain tersebut mempunyai kelebihan. Kemudian fikih hadisnya, keutamaan ayat kursi ialah di dalamnya terkandung makna tauhid yang tidak terdapat pada ayat lainnya. Jadi kalau untuk kalimat tauhid itu ya surat Al-Kursi ini ya, ayat Al-Kursi ini ya, yang tidak terdapat di dalam ayat lainnya. Ya, ini makna tauhid ya. Kalau sudah berbicara masalah tauhid ini yang ada di dalam ayat Al-Kursi, kemudian Al-Ikhlas, ini ya mohon maaf aja kalau mungkin di luar daripada Islam itu Nasrani dan Yahudi, mohon maaf ya, bukan ke situ ya. Itu apalagi ada yang mengatakan perlu dihapus karena ada beberapa ayat Al-Qur'an yang rasis, atau mungkin ada pengaruh dampak negatif karena ada teroris dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab. Saya nggak bisa menjawab kalau sudah kayak gitu. Karena jujur aja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan, sahabat dan lain sebagainya tidak ada yang melakukan hal seperti sekarang ya kan. Cuman kalau sekarang tuh sudah perkembangan teknologi apa segala macam, kemudian ya kan mudah diselewengkan juga itu ya sudah gitu, ya kan. Jadi ya itu tadi ya, kalau misal yang sering banyak dibahas itu yang pro dan kontra itu kalau sudah berbicara masalah kitab tauhid ya, masalah-masalah tauhid itu kok kayaknya agama yang lain kok ya itu sudah di luar daripada ini ya, di luar daripada kewenangan kita ya. Kalau saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Keistimewaannya ialah apabila dibaca di dalam rumah yang terdapat jin, maka jin itu akan keluar meninggalkan rumah tersebut, ya kan? Kayak misal rumahnya ada jin dan lain sebagainya, itu dibacakan surah ayat kursi ini, ya jin akan keluar. Yang kedua, keutamaan surah Al-Ikhlas ialah di dalamnya terkandung makna menyucikan Allah dari semua hal yang tidak layak baginya. Itu ya. Jadi Al-Ikhlas ini terkandung makna mensucikan Allah dari hal yang tidak layak. Itu ya. Jadi fikih hadisnya itu yang pertama, kandungan ayat kursi itu makna tauhid itu yang tidak ada di ayat lain-lainnya. Kemudian juga untuk mengusir jin ya yang ada di dalam rumah kita supaya keluar daripada rumah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang hafal dengan surah dengan ayat kursi ini nggak perlu mendatangkan ustadz kayak siapa-siapa gitu kan, dia ya hafal segala macam, dibersihkan dan sebagainya, cukup baca ayat kursi aja gitu, baca salam dan lain sebagainya tuh. Jadi kalau misalkan kita masuk di rumah pas kosong nggak ada orang ya, itu baca salam, ayat kursi dan pas sudah kayak gitu kan. Saya aja kalau di rumah ini sendirian aja nggak ada orang. Nah, kalau surah Al-Ikhlas itu ya sifat-sifat kesucian Allah Subhanahu wa taala dari semua hal yang tidak layak. Tuh ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perawi hadisnya di sini adalah Abu Umamah. Nama asli beliau adalah Iyas ibnu Sa'labah Abu Al-Haris Al-Ansori Al-Khazraji. Beliau ini tidak ikut dalam perang Badar karena ibunya sedang sakit dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasannya untuk tidak berangkat di medan perang. Nah, kemudian beliau ini juga adalah seorang sahabat yang mempunyai atau banyak merawi beberapa hadis. Muhammad ibnu Zaid ibnu Muhajir telah mengambil riwayat hadis daripadanya. Begitu pula cucu laki-laki beliau yang bernama Abdullah ibnu Umamah. Abdullah ibnu Umamah ini adalah cucu daripada Abu Umamah. Nah, ini mengambil riwayat juga daripada kakeknya. Ya, itu saja hadis nomor 326. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf mungkin keterlambatan saya dalam mengupload video, membuat video ya tidak konsisten kayak gitu ya, mohon maaf karena juga ada kesibukan pekerjaan juga yang mesti harus saya selesaikan kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman yang lain kalau misal mau ini nggak sempat mau cepat kayak gitu bisa membuka kitab Bulughul Maram atau juga ya beserta dengan syarahnya kayak gitu. Kalau saya tuh biasa dua saya punya itu ya, kitab Bulughul Maram ini kalau misalkan saya mau simpel baca hadisnya kayak gitu, kemudian kalau misal saya nggak paham nih apa maksud daripada hadisnya, saya buka syarahnya kayak gitu. Kalau langsung satu kayak gini syarahnya kayak gitu kadang juga saya pusing juga gitu kan. Tuh. Jadi ya lebih cepat begini kayak gitu. Nanti kalau sudah nggak paham kayak gitu maksud hadisnya ya buka syarahnya. Kemudian juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian di dalam penyampaian kitab ini pun juga masih banyak kekeliruan kayak gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu harap maklumnya kayak gitu. Kemudian juga apalagi apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan sebagaimana biasa ya, teman-teman bisa atur di kolom komentar itu ya. Syukur-syukur kalau misalkan sudah teman-teman paham kayak gitu kan. Kalau ada
yang mau bertanya di luar daripada masalah ini, konten ini kan, masalah apapun kayak gitu, masalah muamalah dan lain sebagainya, silahkan teman-teman bisa atur di kolom komentar, kecuali ya di luar daripada itu ya kan. Ya mungkin apa, misalkan trading apa segala macam yang lagi boom sekarang tuh, teman-teman bisa tanyakan ke dokter Gema atau dan beberapa orang-orang ahlinya yang lain ya kan. Itu mereka empu daripada keilmuan itu, mereka yang punya keahlian itu, mereka yang menjaga ilmunya. Jadi kalau misalkan toh pun saya kalau misal mau trading apa kayak gitu ya belajarnya sama mereka saya menonton channel-channel mereka. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.